Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja kita mulai belajarnya dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bisa bermanfaat ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik semua, kita awali dengan logaritma ya. Pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok, sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Misalkan A bilangan positif, dengan syarat A lebih besar dari 0, dan G bilangan positif yang tidak sama dengan 1, alias G itu di antara 0 dan 1. G log A sama dengan X. G log A sama dengan X jika dan hanya jika G pangkat X sama dengan A. Jadi G itu G pangkat X sama dengan A, maka kebalikannya ya. Jadi logaritma itu inverse dari eksponen. Jadi misalkan G pangkat X sama dengan A, maka sama aja di logaritmanya G pangkat X sama dengan A. A ini hasilnya ya. Kalau dalam eksponen hasilnya, kalau logaritma hasilnya itu X ya. Gitu. Jadi kebalikannya gitu. G disebut bilangan pokok atau basis logaritma, A disebut numerus, X disebut hasil logaritma gitu. Jadi dalam logaritma ini X ini pangkatnya. Kalau dalam eksponen X itu pangkatnya ya. Tapi kalau di logaritma X itu jadi hasilnya gitu. Sifat-sifat logaritma. 1. G log G pangkat N, maka hasilnya N-nya turun ke depan, pangkatnya jadi N ya. G log G-nya habis. G log G berarti G log G-nya habis 1 ya. G log 1 berarti hasilnya 0. Jadi kalau misalkan di eksponen G pangkat N ya gitu. G pangkat 1 sama dengan G gitu. G pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Contoh 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2 berapa? 25. Jadi 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 pangkat 2. 6 pangkat min 2 sama dengan 1/36. Berarti 6 pangkat berapa yang hasilnya 1/36? 6 pangkat min 2. Sifat 1. G log A kali B sama dengan G log A tambah B. Jadi kalau misalkan dia ditambah G log A tambah G log B, maka numerusnya dikali G log A kali B. Contoh 2 log 4 tambah 2 log 8. Berarti duanya sudah sama ya. Jadi 2 log 4 kali 8. 4 kali 8 berapa? 32. Berarti 2 log 32. 32 ini kita sederhanakan, pangkatnya jadi 2 pangkat 5 ya. Berarti 2 log 2 pangkat 5, maka pangkatnya turun ke depan, jadi 5 2 log 2 ya. 2 log 2 nya habis, maka jawabannya 5. Nah ini untuk nomor 1. Nomor 2, 5 log setengah ditambah 5 log 50. Karena ditambah berarti numerusnya dikali bilangannya. Setengah kali 50, 25. 5 log 25. 25 itu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti 2-nya turun ke depan. Berarti 2 kali 5 log 5. 5 log 5-nya coret. Hasilnya 2 ya. Lanjut. Sifat 2. Kalau dia dikurang, berarti hasilnya dibagi. G log A kurang G log B, maka hasilnya G log A per B. Contoh 7 log 217 dikurang 7 log 31. Karena dia dikurang, maka numerusnya, bilangan di sininya dibagi. Jadi 7 log 217 dibagi 31 berapa? Itu 7. Maka 7 log 7 hasilnya 1. Contoh 2. Log 0,04 dikurang log 4. Maka dibagi ya jadinya ya.
Jadi log 0,04 per 4 hasilnya 0,01. Nah, 0,01 ini kan 10 pangkat min 2. Nah, log kalau misalkan tidak tertulis, maka dia nilainya 10 bilangannya di sininya. Berarti 10 log 10 pangkat min 2 hasilnya min 2. Gitu. Sifat 3. G log A pangkat N. Berarti N-nya turun ke depan pangkatnya. Jadi N kali G log A. Contoh, log 625 dikurang log 125 ditambah log 20. Nah, karena dikurang berarti bilangan yang di sini dibagi ya. Cuma kita rubah dulu. Log 625 itu kan log 25 pangkat 2. Terus log 125 itu kan 5 pangkat 3. Nah, berarti ini dibagi 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3. Nah, di sini ada tanda tambah. Berarti kalau tanda tambah dikali ya. Dikali 20. Tadi 25 pangkat 2 kan 625 dibagi 125 hasilnya 5. 5 kali 20, 100 ya. Berarti log 100, log 10 pangkat 2 ya. 100 itu kan 10 pangkat 2. Nah, 10 log 10 pangkat 2. 10 log 10 pangkat 2. 2-nya turun ke depan pangkatnya. Maka 2 kali 10 log 10. 10 log 10-nya habis, dicoret. Jadi jawabannya sifat 3 itu 2 ya. Lanjut sifat 4. Mengubah bilangan pokok logaritma. G log A. Jika ada persamaan G log A sama dengan, maka P-nya ini P log A dibagi G dibagi P log G. Jika P sama dengan A, sifat logaritma di atas menjadi G log A sama dengan 1 per A log G. Jadi kalau misalkan ada G log A, kalau dibalik jadinya 1 per A log G. G log A-nya berubah jadi A log G ya. Contoh, 2 log 3 sama dengan A. Misalkan ada 8 log 3. Nah, berarti kalau 8 log 3 pakai rumus ini ya. Log 3 per log 8 ya. Nah, log 3-nya tidak ada perubahan. Log 8 itu kan log 2 pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya turun ke depan. Jadi 3 log 2 gitu. Jadi karena di sini tidak tertulis pangkatnya ya. Pangkat ke depan jadi 1. 3 pangkat 1, pangkat ke depannya jadi 1 ke depan. Jadi 1 log 3 sama 3 log 2 gitu ya. Nah, 1/3-nya kita pisah. Log 3 per log 2-nya kita kembalikan ke rumus. Jadi hasilnya 2 log 3. Nah, 2 log 3 ini kan A ya. Berarti 1/3 A. Ini untuk yang A. Untuk yang B, 3 log 2 sama dengan, kita rubah sesuai rumus yang ini. Kalau dibalik berarti ininya juga ikut dibalik ya. Jadi A log G. Kalau 3 log 2 jadi dirubah jadi 1 per 2 log 3. Maka jawabannya 1 per A. Untuk sifat 5, G log A dikali A log B. Berarti A-nya coret, G log B. Kalau G pangkat N log A pangkat M, berarti M-nya turun ke depan, N-nya jadi 1 per. Jadi M per N, G log A. Terus kalau ini juga sama ya, habis. Berarti G log A. Contohnya 2 log 5 dikali 5 log 64. 5-nya coret ya. Jadi 2 log 64. 2 log 64 itu kan 2 pangkat 6. 6-nya turun ke depan. 2 log 2-nya habis. Hasilnya 6. 4 log 81. Berarti 2 pangkat 2 sama log 3 pangkat 4. 4-nya turun ke depan. 2-nya jadi 1 per. Jadi 4 per 2, 2 log 3. 4 per 2, 2. 2 log 3-nya A. 8 log 27. Berarti 2 pangkat 3. Log 3 pangkat 3. 3-nya turun ke depan. 3-nya jadi 1 per. 3 per 3 habis. 2 log 3 sama dengan A. Untuk sifat yang berikutnya, G pangkat G log A sama dengan A. Berarti G-nya habis. Jawabannya A. Misalkan 2 pangkat 2 log 5. Berarti 2-nya coret. Hasilnya 5. 5 pangkat 5 log 10. 5-nya coret. Berarti hasilnya 10. 7 log 25. Berarti 7-nya coret. Habis sisa 25 gitu. Ya, paling itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video kakak selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.